Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, maaf ya minggu kemarin seharusnya ada kuliah tapi kebetulan saya ada tugas. Oke, sekarang kita akan masuk ke materi yang mungkin ini kalau dibilang adalah dasar benar-benar dasarnya digital. Semua rangkaian desain digital itu berawal dari konsep apa yang setelah ini kita pelajari bersama. Oleh karena itu, kalau misalkan adik-adik ada yang nggak paham, tolong segera ditanyakan, gitu ya. Nah, kita membahas tentang aljabar Boole. Saya rasa mungkin Anda pernah mendapatkan teori tentang logika di SMA pada saat Anda SMA, tapi di sini mungkin akan kita perdalam sedikit. Nah, sebelum kita masuk ke eh, digital ini, saya kepingin diskusi dikit dengan adik-adik terkait ini. Oke, kelihatan ya? Bisa dilihat? Bisa. Oke, nah ini kita akan membahas tentang konsep paling dasar terkait dengan logika. Nah, ini adalah konsepnya. Jadi kalau kita baca di sini, jadi katakanlah ada A, oke, ada A dan ada B, oke, ada si A dan si B. Nah, sebuah perusahaan itu punya rekening di bank. Ini adalah banknya. Ada rekening di bank. Nah, termnya adalah uang dalam rekening ini hanya dapat ditarik jika A dan, jadi perhatikan di sini, keywordnya adalah di sini dan. Nah, sekarang pertanyaannya, saya kepingin tanya ke Anda, kira-kira kalau A saja yang datang, uangnya bisa ditarik nggak? Tidak, Pak. Kenapa kok nggak bisa? Karena syarat yang diminta itu harus keduanya, Pak. A dan B harus datang, Pak. Oke, good pertanyaannya. Jawabannya bagus sekali. Bagaimana jika A saja yang datang, berarti ini tidak bisa ya? Oke. Kalau B saja yang datang, bisa nggak? Tidak, Pak. Bisa, Pak. Gimana kalau keduanya datang? Bisa, Pak. Bisa. Nah, dari sini kita bisa bisa tentukan bahwa eh, fungsi dan di sini, oke, artinya adalah keduanya. Jadi di dalam logika nanti kita bisa buat sebuah kemungkinan. Oke, katakanlah si A. Oke, ini ya. A, ini kemungkinannya apa sih? Kemungkinannya hanya datang atau apa? Tidak Nggak datang. datang. Artinya kemungkinannya hanya dua, kan gitu ya. Kalau datang, itu kita anggap logikanya satu. Tidak datang, itu logikanya nol. Jadi semua kondisi di dunia nyata, itu kita coba konversikan ke dunia ini. Bagaimana dengan B? Artinya, kalau hanya ada si A, berarti kemungkinan ya A datang atau A tidak datang. Demikian juga dengan B. B ada dua kemungkinan, yaitu datang atau logikanya satu. Yang kedua adalah tidak datang. Kalau tidak datang berarti no. Nah, dari sini kita bisa mencoba untuk membuat sebuah tabel yang kita sebut dengan tabel kebenaran. Kebenaran. Atau dalam bahasa Inggrisnya adalah truth table. Apa itu truth table? Truth table adalah sebuah tabel yang mengandung semua kemungkinan yang mungkin terjadi dari sebuah kasus. Nah, kasusnya itu adalah ini. Kasus mengambil uang di rekening. Ya. Berarti kalau A saja, berarti ada dua kemungkinan. Berarti di sini ada dua kemungkinan, gitu ya. B saja ada dua kemungkinan. Berarti kalau melibatkan A dan B, ada berapa kemungkinan? Ada yang bisa tahu? Ada berapa kemungkinan? Ada berapa? 4, Pak. Oke, 4. Kenapa 4?
karena 2 pangkat N. Oke. Di mana N ini adalah banyaknya komponen yang terlibat. Kalau di sini adalah AB berarti 2 pangkat 2 sama dengan 4. Ya. Sehingga kalau misalkan kita buat tabel kebenarannya, gimana caranya? Kita buat sebuah tabel. Oke. Di mana di sini ada A, di sini ada B. Oke. Nah, karena ada 2 kemungkinan, ada 2 A dan B, maka kemungkinannya adalah 0, 0. Ini kita bicara biner ya. 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. Maksudnya apa? Kita bisa refer ke ini. Kalau 0 berarti nggak datang. Kalau 1 berarti datang. Berarti kalau misalkan ini A-nya 0 berarti A-nya nggak datang, B-nya nggak datang. Gitu ya, paham ya? Jadi truth table ini adalah sebuah tabel yang memuat semua kemungkinan. Nah, kemungkinannya ada berapa? Ini kemungkinannya ada berapa? 2 pangkat 2. Makanya di sini ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 kemungkinan. Nah, kemudian di sini case-nya adalah A dan B. Atau A, kalau di sini saya tulis, dan itu bisa disimbolkan dengan titik. Oke. Berarti A dan B ini bisa saya tuliskan. A dan B. Oke. Ingat titik itu untuk simbol dan, bukan perkalian ya. Karena ini logika. A dan B. Nah, sekarang pertanyaannya, outputnya ini adalah input. A, B adalah input. Bagaimana outputnya? Outputnya adalah kapan bisa ditarik? Dapat ditarik. Nah, dapat ditariknya juga bisa kita ambil ke 0 dan 1. Oke. 0, dapat ditarik, berarti logikanya kita buat 1. Oke. Kalau tidak dapat ditarik, logikanya adalah 0. Oke. Nah, dari sini berarti kita sudah punya logika input A dan B, punya logika output, yaitu ini. Dapat ditarik atau tidak. Yang kita representasikan ke 1 dan 2. Nah, sekarang gimana caranya ngisi ini? Nah, sekarang kita coba. Kalau A-nya nggak datang, B-nya nggak datang, bisa ditarik nggak uangnya? Tidak. Tidak. Nggak bisa, Pak. Siapa? 0. Ya. Kalau yang datang B saja, bisa ditarik nggak? Tidak, Pak. Berarti Nggak nilainya bisa, Pak. 0. 0. kalau A saja yang datang, 0. 0 juga. Kalau dua-duanya datang, 1. oke. Good. Nah, inilah kita bisa mendapatkan tabel yang kita anggap ini adalah truth table. Oke. Untuk A dan B, ya. Jadi rangkaiannya seperti ini. Nah, sekarang gimana kalau case yang berbeda? Case-nya seperti ini. Dengan cara yang sama, kita bisa dapat ya. Jadi kita sudah tahu konsepnya A. Di sini yang bedanya adalah di sini menggunakan atau bisa dituliskan dengan A, atau itu bisa gantikan dengan plus B. Oke. Berarti kalau misalkan ini atau, kira-kira kalau A yang datang bisa ngambil nggak? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Nah, oke. Good. Kalau B saja? Bisa. Bisa. Nah, kalau A dan B? Bisa. Bisa juga. Bisa, Oke. Pak. Jadi dari sini kita bisa dapat kalau misalkan saya membuat ini A, ini B, di sini A or B. Ingat ya, jumlah kombinasinya ada berapa tadi? Karena di sini ada A dan B. Ada berapa kombinasinya? 4. Ada 4, yaitu 00, 01, 10, dan 11. Nah, gimana ngisinya? Kalau 0, B0, berarti 0. 0. kenapa kok 0? Nggak ada yang datang sampai mau ngambil, kan gitu ya. Kalau yang kedua, baris kedua, 01, 1, Pak. 1. 0, 1. 1, 1, 1.
1. Berarti A datang, B datang. Berarti 1. Oke, good. Berarti di sini kita bisa tahu bahwa ini adalah konsepnya kalau misalkan yang datang adalah A atau B. Gitu ya. Nah, inilah sebenarnya yang mendasari logika. Gitu ya. Jadi kita bisa tahu ini adalah gerbangnya N, di mana A dan B. Kalau ini yang konsepnya apabila A atau B. Ya. Oke. Nah, dari kedua inilah yang sebenarnya konsep tabel ini yang kita jabarkan menjadi sebuah aljabar yang kita sebut dengan aljabar Boole. Nah, dari sini kita mengenal dua simbol ya. Operatornya adalah N, yaitu titik, satunya plus atau OR. Gitu ya. Jadi plus itu adalah OR, dan titik itu adalah titik. Oke. Nah, sekarang bagaimana kalau misalkan kita membuat sebuah operasi tadi ya, ini adalah OR dan B. Nah, sekarang kita akan berkembang lagi menjadi konsep yang berikutnya, yaitu terkait dengan kombinasi antara A dan B. Jadi logika, oke. Jadi dasar logika itu ada 3. Logika ada 3. Yang pertama adalah N, gitu ya. Oke. Yang kedua adalah OR. Yang ketiga adalah NOT. Apa itu NOT? Jadi kalau misalkan kita kembali ke sini, kita kembali ke sini. Nah, di sini ada berapa input yang terlibat? Ada 2, yaitu A dan B. Artinya apa? Kita hanya ada 2 kemungkinan, kalau nggak A ya. Berarti kalau kita katakan bukan A, itu siapa? Berarti selain A, gitu ya. Jadi kalau misalkan kita buat diagram Venn-nya, bagaimana logika N OR sama NOT ini? Jadi katakanlah kalau misalkan saya gambarkan, saya sudah upload materi ke VLN, jadi mungkin nanti Anda bisa belajar dari sana juga. Katakanlah saya punya sebuah diagram Venn. Diagram Venn ini akan mewakili semua kemungkinan yang akan terjadi. Gitu ya. Oke. Nah, katakanlah saya punya A. Oke. Katakanlah ini adalah A. Oke. Kemudian di sini ada B. Oke. Tadi kalau kita hubungkan dengan yang pertanyaan pertama, A adalah yang ini. Nah, itu semua yang ini. B yang mana? B adalah yang ini. Nah, sekarang pertanyaannya, daerah mana yang merepresentasikan A dan B? Ingat, kalau A dan B, berarti apa? Ini. Hanya akan bernilai 1. Berarti A dan B itu bernilai 1 hanya apabila apa? Semua masukannya 1. Artinya apa? Semuanya beririsan. Berarti sebuah daerah yang termasuk A dan yang termasuk B. Berarti kalau yang daerah ini, daerah yang mana? Kalau A dan B. Kira-kira yang mana kalau ini? Setengah. Oke, bentar, saya copy aja biar. Oke, ini saya Oke. Berarti kalau kita kan katakanlah di sini adalah saya gunakan warna tertentu. Katakanlah A dan B. Berarti yang mana? Yang tengah. Berarti saya kasih warna biru yang benar. Berarti ini adalah area A dan B. Oke. Sekarang bagaimana dengan area A atau B? Yang mana areanya? Semuanya, Pak. Semua itu termasuk di luar A dan B atau hanya di dalam? Yang di dalam lingkaran A dan B, Pak. Oke, bagus. Jadi A or B adalah
Jadi di sini Anda sudah paham bahwa A or B di sini. Sekarang yang ketiga adalah not. Apa itu konsepnya not? Nah, mungkin saya hapus saja. Nah, gimana kalau misalkan konsepnya not? Not itu berarti kalau misalkan saya punya sebuah kotak, oke, ini adalah A. Oke. Pertanyaan saya, mana yang bukan A atau A aksen? Berarti kalau yang ini adalah A, kira-kira yang bukan A yang mana? Yang di luar lingkaran. Oke, berarti yang itu ya. Kalau kita gambarkan seperti ini. Jadi ini semua adalah bukan A. Jadi simbolnya kalau logika itu bisa kita gambarkan A, N, ya, B. Kalau ini OR, ya, OR. Bisa kita tuliskan A or B. Kalau not, berarti bisa dikatakan A, not. Atau bukan A. Gitu ya. Jadi kalau A-nya di sini, berarti yang bukan A. Oke. Nah, sekarang selain A dan B, bagaimana dengan 0 atau 1? Gitu ya. Jadi kalau di sini saya gambarkan lagi, katakanlah di sini ada kotak. Bagaimana dengan 0? 0 artinya adalah di mana di dalam semesta itu kosong sama sekali. Jadi nggak ada apa-apanya. Bagaimana dengan 1? 1 artinya di seluruh area tersebut, oke, ini adalah menjadi bagian dari area. Oke. Jadi di dalam konsepnya digital itu ada beberapa ya. Ada yang termasuk komponen A, B atau inputnya. Ada konsep 0 dan konsep 1. Konsep 0 adalah konsep di mana area itu kosong. Oke. Konsep 1 adalah di mana semua area itu memenuhi. Oke, paham ya? Nah, sekarang dari sini kita lanjutkan ke bagaimana kita mencoba untuk mengkombinasikan. Oke, yang pertama adalah bagaimana kalau misalkan saya punya misalkan ada A, oke, saya OR-kan dengan 1. Bagaimana konsepnya? Konsepnya adalah berarti saya seolah-olah punya sebuah area, oke, seperti ini. Di sini ada A, oke, di mana satu yang A yang mana? Berarti A yang tengah saja. Katakanlah ini A. Oke, ini A. Satu yang mana satu? Satu berarti seluruhnya. Oke. Ingat, kalau fungsinya OR, oke, OR itu boleh salah satu dan boleh keduanya. Berarti hasilnya apa? 1. Berarti ini sama dengan 1. Kenapa? Karena nggak ada bedanya antara saya ngomong A-nya saja, karena semuanya itu juga tergolong dengan 1. Paham ya? Sekarang pertanyaannya adalah, bagaimana kalau A saya dankan dengan 1? Gitu ya. Oke, berarti dengan konsep yang sama. Oke, saya copy dulu. Oke. Oke. Taruh sini aja. Oke, kira-kira kalau A dan 1, mana yang terarsir keduanya? Ingat, kalau dan itu berarti yang harus terarsir keduanya. Kalau or itu boleh salah satu. Berarti yang ini hasilnya apa? Yang terarsir keduanya yang area mana? A. Ya, A. hasilnya adalah A. Jadi di sini kita dapat A or 1 berarti 1,
AN1 berarti hasilnya A. Oke. Sekarang gimana kalau misalkan dengan cara yang sama kita buat apabila A saya OR-kan dengan 0. Oke. Berarti di sini ada sebuah area kosong, nggak ada apa-apanya. Kemudian di sini ada di sini A. Nah, berarti jawabannya apa? A di-OR-kan dengan 0. A. Yang terakhir yang mana? Yang A. Berarti di sini. Bagaimana kalau A saya dankan dengan 0? Oke. Dengan cara yang sama. Berarti kalau ini saya copy. Oke, seperti ini. Oke. Jawabannya apa kira-kira? Ada nggak yang terarsir 2 kali? Ada nggak yang terarsir 2 kali di sini? Enggak, Pak. Nggak ada, Pak. Jawabannya adalah 0. 0. paham ya. Jadi nanti ini yang akan menjadi konsep kenapa Iya. kok saya nggak langsung berikan ini. Paling tidak Anda paham kenapa kok nilai A dan 0 itu sama dengan seperti ini. Oke. Nah, dari sini kita bisa dapatkan diagram Venn ini gitu ya. Oke, sekarang kita konsepnya A aksen. Gimana dengan A aksen? Nah, sekarang kita bicarakan A aksen. Gimana kalau misalkan saya punya A, oke, saya OR-kan dengan A aksen. Nah, sekarang A yang mana? Oke, katakanlah saya punya ini adalah A. Oke. Kemudian saya punya di sini ada A aksen. Katakanlah ini adalah A, ini A aksen. Berarti kalau A aksen yang mana berarti? Yang aksen kan di luar ini ya. Luarnya. Ya. Nah, berarti kalau misalkan ini saya tumpuk duanya, jadinya apa? Ingat? 1. Oke, good. Kenapa ke 1? Kalau Anda tumpuk, maka akan mengcover semuanya. Paham ya? Itu ya. Gimana kalau misalkan A, saya N-kan, dan-kan dengan A aksen. Dengan cara yang sama, ini saya tumpuk dengan ini saya tumpuk dengan ini. Ada nggak yang terarsir 2 kali? Enggak, Pak. Berarti Nggak hasilnya ada, Pak. paham ya? Jadi ini konsepnya kalau misalkan bukan A di-OR-kan dengan A berarti 1, A di-N-kan dengan aksen. Jadi seperti ini ya. Jadi kalau katakanlah di sini ada A, di sini ada A aksen, gitu ya. Jadi kalau misalkan 0 adalah kosong, 1 itu adalah penuh, A, N, B tadi ya sudah kita pelajari, A or B adalah seperti ini. Nah, dengan cara yang sama tadi nanti bisa Anda pelajari yang saya share. Berarti kombinasinya A seperti ini dengan kosong, berarti hasilnya ya tetap A, gitu ya. A seperti ini dengan 1, berarti kalau ditumpuk ya jadinya, nah ini salah ya. Harusnya jadinya adalah 1. Oke, ini saya edit aja ini sekalian. Sorry, maaf bener ya. Ini N ya. Kalau N dengan 1 berarti A ini dengan ini di N kan kita tumpuk, maka yang tercover 2 kali hanya A dan seterusnya. Nah, kemudian di aljabar bool, jadi ini sebenarnya plus dan titik ini bukan penjumlahan dan perkalian ya, tapi ini adalah operator. Oke. Nah, di sini bisa berlaku juga komutatif, artinya Anda bisa bolak-balik A plus A or B itu sama dengan B or A. A and B sama dengan B and A dan seterusnya. Jadi kalau Anda lihat A or B dibolak-balik sama saja, gitu ya. Kemudian A and B sama juga dengan B and A. Ini juga sudah saya share. Kemudian, nah seperti ini juga seperti itu. Kalau ada A or B or C itu sama dengan A or B or C. Jadi kalau misalkan Anda lihat di sini, ini adalah A or B, gitu ya. A or B, ingat kalau or berarti semuanya, boleh 1, boleh dua-duanya. Di-OR-kan dengan C, hasilnya adalah jadi seperti ini.
Gimana kalau saya balik? Berarti di sini B OR C duluan, kemudian di OR-kan dengan A, hasilnya adalah seperti ini. Oke. Demikian juga dengan dan. A dan B, berarti hasilnya yang mana harusnya? Ini mungkin belum, masih salah ya. A dan B itu harusnya yang tengah ini, gitu ya. Dan di N kan dengan C, berarti hasilnya ini harusnya yang tengah ini, gitu ya. Hanya tengah yang tengah sekali. Oke, ini masih salah. Oke. Tapi intinya bahwa konsepnya seperti ini ya. A or BNC. BNC yang ini, B dan C. A, A-nya yang ini, di-OR-kan ini. Berarti hasilnya yang mana? Hasilnya ini. Oke. Nah, ini kenapa kok sama dengan ini? Nah, A or B, N, A or C. Nah, saya akan mulai nanti masuk ke proses seperti ini. Oke. Nah, di sini juga tadi sudah kita coba ya. Yang tadi A or 1, gitu ya. AN1, kita sudah dapat. Oke. A or A aksen dengan 1, A, N, A aksen. Jadi seperti ini. A or A aksen, katakanlah sini A. A aksen adalah bukan A. Kalau kita tumpukkan, berarti semua cover. Kalau dan gimana? A yang ini, bukan A di luar ini. Kalau kita tumpuk, sama sekali tidak ada yang beririsan. Ya. Oke, duality ini nanti juga akan saya sampaikan. Nah, apa fungsinya? Nah, ini adalah sebuah contoh untuk penyederhanaan. Sebelum ke sini saya ingin mencoba untuk menyederhanakan di sini. Katakanlah saya punya operasi seperti ini. Jadi sebuah fungsi A, B, Oke, sama dengan mungkin yang paling sederhana dulu. Oke. A, Oke, or A, B. Misalkan seperti ini. Oke. A, or A, B. Oke. Nah, sekarang kita lihat, mungkin mirip dengan matematika ya, meskipun ini tidak matematika. Anda bisa lihat di sini ada sama-sama A-nya. Gitu ya. Berarti bisa saya tulis. A-nya saya keluarkan. Oke. Dengan tadi yang itu tadi. Dalam kurung 1 or B. Karena di sini sama aja ya, kalau misalkan di sini A, di sini operatornya N ya. Berarti A N1 berarti sama dengan A ya. Or A N B berarti A, B. Jadi dalam kata lain yang ini bisa kita gambarkan dengan yang bawah. Oke. Nah, kemudian kita lanjutkan lagi. Bagaimana dengan 1 or B? Apakah bisa disederhanakan A1 or B ini? Kita lihat yang atasnya. Apa yang terjadi kalau sebuah fungsi input kita OR-kan dengan 1? Anda lihat di sini. Sebuah fungsi input entah A, entah B dan sebagainya. Kalau di-OR-kan dengan 1 hasilnya apa? Hasilnya pasti 1. Jadi kalau misalkan di sini saya gambarkan, bisa saya jadikan berarti jadinya adalah A N 1. Karena 1 OR B ini hasilnya sama dengan 1. Nah, sekarang bagaimana AN1? Kita bisa lihat tadi. AN1 hasilnya adalah A. Berarti hasil akhirnya adalah gitu. Jadi aljabar Boole ini adalah suatu aljabar yang digunakan untuk menyederhanakan sebuah fungsi. Nah, kita uji. Kita bisa mengujinya di dalam apa? Menggunakan tabel kebenaran. Misalkan, gimana menguji menggunakan tabel kebenaran? Karena di sini ada A dan B, tadi sudah kita pelajari. Kalau ada A dan B, maka kemungkinannya ada berapa? Ada 4. Ya. Berarti 00, 01, 10, dan 1. Nah, sekarang A, kita sudah punya A yang ini. Anda tulis lagi juga nggak apa-apa. A berarti sama dengan ini. 00, 11. Oke.
Bagaimana yang kedua? Yang kedua adalah yang ini. A, N, B. A dan B. Ingat, kalau fungsi dan, oke, berarti di sini logikanya apa? Masih ingat tadi? Kalau 0, 0 berarti A dan B hasilnya apa? Masih ingat? 0. 0. Yang ini? 0 dan 1? 0. 0 juga. 1 dan 0? 0. 0 juga. 1 dan 1? 1. Oke, good. Sekarang kita coba uji. Bagaimana kalau A, oke, saya dankan, oke, ini ya, dengan A, N, B. Sorry. A, saya orkan, ini ya, or, A, B. Berarti yang ini saya orkan dengan yang, ingat or, dia akan berlogika 1 apabila salah satu saja nilainya 1. Berarti outputnya gimana ini? 0, 0 berarti 0 or 0 berarti 0. 0 or 0 sini 0. 0 juga. 0 or 1 1 or 0 1. 1 or 1. 1. Nah, sekarang kita bisa tunjukkan apa benar A or A B ini sama dengan A. Kita lihat di sini. Ini apa ini logikanya? Berarti yang ini adalah 0011. Apakah sama dengan ini? 0011. Berarti kita bisa buktikan bahwa ini sama dengan ini. Artinya A itu sama dengan A. Jadi kita bisa buktikan bahwa ini sama dengan, paham ya? Oke, nah sebelum lebih lanjut lebih jauh tentang ini, saya akan juga menjelaskan sedikit tentang gerbang logika. Gerbang logika. Nah, logika dasar itu seperti tadi ada 3, yaitu N. Oke. Jadi kalau misalkan di sini adalah A, N, B, maka kita bisa gambarkan gerbangnya seperti ini. Oke. Gambarnya seperti ini. Oke. Berarti di sini A, di sini B, di sini A, N, B. Oke. Kemudian yang kedua adalah A or B. Maka kita bisa dapatkan gambar logikanya seperti ini. Bedanya ya, di sini melengkung inputnya. Berarti di sini ada A, di sini B. Berarti di sini adalah A or B. Oke. Yang ketiga adalah not A, atau gerbang not adalah seperti ini, segitiga. Ingat di sini harus ada lingkarannya. Kenapa? Lingkaran ini yang menunjukkan invert, jadi dibalik. Jadi misalkan di sini ada A, maka keluarnya adalah A aksen atau bukan A. Anda boleh nulisnya seperti ini, Anda boleh nulisnya A aksen seperti ini, macam-macam. Atau ada yang nulisnya pakai tanda seru, bukan A. Di setiap buku berbeda, tetapi intinya sama, ya. Bahwa kalau inputnya A, maka keluaran di sini. Nah, gimana kalau misalkan kita punya rangkaian seperti ini tadi? A or AB. Jadi kalau kita buat gambar logikanya, oke. Katakanlah saya punya 2 input. Inputnya hanya 2, yaitu A. Inputnya hanya 2, yaitu A sama B. Berarti saya punya 2 input, A sama B. Oke. Kalau saya hanya yang penting saya gambar sesuai dengan yang ini, A or AB, gimana gambarnya? Berarti ya sudah. Oke. A ya tetap A. Oke. Berarti di sini A. Yang kedua adalah AB. Berarti A. Oke. Saya masukkan gerbang apa? Di sini ada, biasanya N tidak ditulis ya, tapi intinya ada titik. Nah, di sini ada gerbang N. Di mana di sini A, di sini B. Berarti di sini adalah A, N, B. Oke. Nah, keluaran ini masuk ke rangkaian apa? Rangkaian yang lebih luar, yaitu OR. Berarti keduanya kita masukkan ke gerbang OR. Oke.
sini berarti kita dapatkan adalah kalau inputnya di sini A, di sini adalah A and B, berarti ini adalah A or A and B. Oke. Jadi output rangkaiannya seperti ini. Nah, Anda bisa lihat rangkaiannya seperti ini untuk yang A or A. Tapi kenyataannya apa? Ternyata setelah Anda analisis pakai ini, ternyata rangkaian ini hasilnya sama dengan A. Berarti apa artinya? Artinya rangkaian ini sama dengan rangkaian seperti ini. Ya sudah. Jadi dua ini rangkaiannya sama karena hasilnya sama. Nah, dari sini Anda sudah paham. Ngapain saya ribet-ribet pakai rangkaian seperti ini? Padahal hasil akhirnya ya sama saja dengan A. Paham ya? Saya harap Anda paham bahwa sebenarnya fungsi ini adalah untuk memahamkan rangkaian apa? Fungsi Anda memahami aljabar Boole adalah untuk agar Anda paham bagaimana untuk membuat logika. Oke, nah sekarang kita lanjut lagi ke permasalahan berikutnya. Jadi kita latihan lagi. Misalkan gimana kalau misalkan kita buat di sini. Nah, sekarang gimana kalau misalkan saya punya katakanlah yang lebih kompleks sedikit. Berarti A, oke, fungsi dalam kurung A, B sama dengan A or A aksen B. Oke. Ingat proses tadi yang komutatif. Nah, jadi Anda bisa menganggap OR ini adalah proses sebuah operator. Ya. Jadi bagaimana untuk menjabarkan ini? Saya bisa anggap misalkan seperti ini. Berarti A or A aksen. Berarti saya tulis di sini. A or A aksen. Oke. Or A or B. Berarti dalam sini. A or B. Oke. Sorry. Ini N ya. Karena di sini N. Nah, tadi A or A aksen. Hasilnya apa? Masih ingat di sini tadi? Nah, ini. Oh, ini. Sorry. A or A aksen. Nah, ini. A or aksen hasilnya adalah 1. Oke. Berarti kalau di sini, berarti saya tulis di sini adalah 1. N dalam kurung A or B. Apapun di N kan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Sehingga bisa kita tulis bahwa hasilnya adalah A or B. Jadi yang ini ya sama dengan kurang lebih seperti itu. Nah, sekarang gimana dengan latihan yang ini? Oke, saya tuliskan ulang ya di sini. Biar kita lebih mudah memahaminya. F dalam kurung A, B, C, oke, sama dengan pertama A, B, C aksen, or A, B aksen, C aksen, A, B aksen, C aksen, or oke, A, B, C aksen, A, B, C aksen, or yang terakhir adalah A, B, C. Oke. Tugasnya adalah sederhanakan rangkaian ini. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Anda lihat dua ini dulu. Ini sama ini. Ada nggak yang sama? Sama tetapi berbeda satu. Oke. Ada nggak antara ini dengan ini? Yang sama yang mananya? A sama C, Pak. Oke, good. Berarti A dan C aksen kita keluarkan dalam kurung B or B aksen. Ini ya. Oke. Or, nah sekarang gimana dengan yang ini dengan yang ini?
Yang sama berarti apa yang dua ini? Ini sama. AB. Ya, ya. AB dalam kurung C aksen or C. Sorry. C aksen or C. Oke. Ingat bahwa apabila sebuah input diorkan dengan invert dari inputnya atau not dari inputnya, hasilnya adalah 1. Ini juga hasilnya adalah 1. Dan apapun yang di-n-kan dengan 1, hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Ini juga di-n-kan dengan 1, bilangan itu sendiri. Sehingga hasilnya adalah A, C aksen, or A, B. Jadi seperti itu. Jadi kalau ini kita lanjutkan, kita bisa dapatkan, nah Anda bisa apa, bisa coba sendiri, insya Allah hasilnya sama. Oke. Jadi di dalam sebuah teori Boole itu ada beberapa fungsi ya. Jadi, nah di sini saya rasa diorkan 1, di-n-kan ke 1, nantinya Anda bisa simpulkan sendiri. Oke. Jadi ini adalah apabila dinegatifkan lagi gitu ya. Katakanlah yang ini adalah A, diaksenkan berarti yang mana? Yang luar ini. Yang luar ini bukan yang luar, berarti ya kembali lagi ke dalam. Gitu ya. Logikanya hanya seperti itu. Jadi kalau A yang biru, A aksen yang merah, A aksen-aksen, ya biru lagi. Kenapa? Karena bukan yang merah. Gitu ya. Berarti katakanlah yang A-nya merah, bukan A berarti yang biru. Kalau yang bukan A berarti yang balik lagi ke merah. Gitu ya. Absorption, nah ini seperti yang tadi ya. Jadi kalau misalkan ini apa kita gambarkan seperti ini, seperti yang tadi ya. Jadi Anda ini bisa buat misalkan dalam A dalam kurung 1 or B gitu ya. Ini hasilnya adalah 1, berarti hasilnya adalah A. Gitu ya. Demikian juga yang kedua. A dalam kurung A or B. Gimana yang kedua ini? Yang kedua ini berarti A, N dalam kurung A or B. Ingat tadi, berarti di sini sama dengan A, N, A. Ya. A, N, A. Or, ingat ini bukan perkalian ya, tetapi ini adalah operator. A, N, B. Berarti A, B. Hasilnya adalah A, A, N, A ya jelas. A dikalikan ke A, berarti Anda bisa bayangin ya, kalau sebuah diagram Venn, isinya adalah A, dia di-n-kan juga dengan nilai yang sama, A, ya udah pasti yang kearsir ya tetap A kan gitu ya. Berarti A dan A ya sama dengan A. Berarti di sini adalah A or AB. Kalau seperti ini ya sudah, berarti Anda bisa gunakan A dalam kurung 1 or B. Ini adalah 1, berarti hasilnya adalah A. Oke, kemudian nah A, nah ini yang tadi sudah saya contohkan ya. Anda bisa gunakan seperti ini. Jadi A or A aksen B, A or A aksen, N, A or B. Gitu ya. Jadi kita bisa dapatkan seperti ini. Nah, seperti ini juga A or B. Nah ini ya, ini gimana? Berarti A, karena yang sama ini ya, di antara keduanya yang sama kan A. Berarti dalam kurung B or B aksen. B or B aksen hasilnya adalah 1. Berarti hasilnya adalah AN1 atau sama dengan A. Kemudian berikutnya sama seperti saya rasa sama semua. De Morgan. Oke, nah De Morgan ini apa? De Morgan ini adalah kalau misalkan ada A or B aksen, artinya apa? Yang diaksenkan semuanya. Ya. Ini akan sama dengan A aksen. Tandanya juga dibalik. Gitu ya. N, kemudian B-nya juga B aksen. Jadi sini. Nah, saya akan
tunjukkan sedikit di sini. Bagaimana kalau misalkan ada katakanlah A hitam aja ya. Oke. Apa bedanya A or B? Oke, sorry. A or B, A aksen, B aksen. Sekarang saya tanya ya, A aksen or B aksen apakah sama dengan A or B aksen? Sama nggak? Jadi, Beda, Pak. bedanya apa? Kalau A or B aksen itu nanti jadinya A aksen, N B aksen. Oke, good. Jadi gini ya, kalau ini bedanya apa? Kalau kita gambarkan ke logikanya, berarti ini ada A, katakanlah gitu ya, ada B. A aksen berarti kita masukkan ke sebuah inverter, gitu ya. Oke, berarti di sini ada jadi A aksen, di sini ada B aksen. Oke. Kemudian keduanya kita masukkan ke gerbang apa? Gerbang OR. Ini ya. Sehingga di sini jadi A aksen OR B aksen. Jadi ini. Nah, gimana dengan yang kedua? Yang kedua ini beda. Yang ini diorkan dulu. Kalau ini yang pertama, kalau yang ini maka hasilnya gimana? Berarti A, B, kan seperti ini. Maka diorkan dulu. Berarti kalau bisa saya kurung ini, A, saya orkan ini. Oke. Berarti di sini adalah A or B. Baru saya masukkan ke inverter. Berarti di sini adalah A or B aksen. Jadi saya harap nanti Anda akan paham bagaimana mengkonversi. Kenapa? Karena endingnya adalah rangkaian ini. Jadi nanti kita membuat rangkaian pendeteksi pencuri atau apa, itu kita gunakan. Nah, sekarang pertanyaannya apakah sama? Apakah ini sama dengan ini? Nah, kita coba buat tabel kebenaran. Oke. Inputnya sama. Oke. Katakanlah di sini A, B. Inputnya sama ya. 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Kita buktikan aja. Oke. Pertama A aksen. A aksen. Berarti kalau misalkan seperti ini, berarti kebalikannya ini. Berarti apa? Di sini 1, ini kalau 0 berarti 1, kalau 1 berarti 0, di sini 0. Sudah dapat A aksen. Gimana dengan B aksen? B aksen berarti kalau 0 berarti jadi 1, kalau 1 berarti jadi 0, kalau 0 berarti jadi 1, 1 jadi 0. Ini B aksen. Berarti kalau A or A aksen or B aksen, berarti ini kita orkan dengan ini. Hasilnya adalah, ada yang mau bantu? 1 or 1. 1. 1. Terus yang ini? 1. Oke, 1. Yang ini? 1. Oke. 1. Terakhir? 0. Oke. 0. Sekarang kita coba. Bagaimana kalau misalkan A or B? 1. Oke, bentar. Oh. Saya coba, saya gunakan warna hijau. Oke. Ini yang pertama ya. Berarti kalau yang ini katakanlah ini yang pertama. Berarti ini yang pertama. Sekarang yang kedua yang ini yang kita coba. Berarti kita ingin tahu A or B. A or B berarti yang ini dengan yang ini. Ya. Berarti ini hasilnya apa? A or B. Sini. Ini diorkan dengan ini. 0. Oke, yang ini. 1. 1. Ini. 1. Oke. Ini. 1. Oke. Berarti kalau A or B aksen, berarti yang kebalikannya yang mana? Kebalikannya yang ini. Kan gitu ya. 1. Berarti yang ini berapa? 1. 1. 0. 0. 0. Oke, good. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah ini sama dengan ini? Sama nggak ini? Enggak. Berarti ini beda. Oke. Jadi ini sebenarnya salah. Tapi bagaimana kalau misalkan, oke, misalkan saya bikin yang
seperti yang tadi ya, kita menggunakan yang di Morgan tadi, yang di N kan yang ini, gitu ya. Jadi kalau misalkan A or B, ini berarti gimana? Jadi A aksen, OR-nya dibalik juga, jadi N, B aksen. Nah, sekarang kita coba. Berarti gimana kalau A aksen, saya N-kan dengan B aksen. Saya sudah punya A aksen ini. Saya sudah punya B aksen ini. Keduanya saya N-kan. Ingat kalau N, dia hanya berlogika satu apabila semua inputnya satu. Oke, berarti yang baris pertama apa? 1, Satu. Baris kedua? 0, Yang kedua, ya. 0. 0. Pertanyaannya, ini sama dengan ini enggak? Sama. Sama. Artinya apa? Nah, ini terbukti. Berarti kalau yang ini 3, berarti Anda bisa membuktikan bahwa yang 2 itu sama dengan yang ketiga. Paham ya? Itu adalah untuk membuktikan bahwa teori De Morgan ini berfungsi. Konsensus kurang lebih sama lah ya. Jadi seperti tadi kita proses 2 tahap. Nah, ini postulatnya semuanya. Jadi kalau kesimpulannya ini, oke, ini kesimpulan semua. Jadi kalau ada A or A berarti 0, A and A berarti A or 1 berarti 1, A or 0, N 0, 0 dan seterusnya. Jadi itu yang perlu kita pahami. Ya. Oke. Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Jadi inilah yang nantinya Anda perlu pahami. Jadi nantinya kita akan banyak menyelesaikan case misalkan seperti ini. Misalkan saya punya fungsi. Jadi kalau kita simpulkan, jadi ada beberapa konsep tadi ya. Saya taruh di sini aja biar enak. Oke, nanti saya share ini mudah-mudahan enggak. Oke, berarti konsepnya yang paling penting Anda pahami adalah berarti teorinya adalah apabila saya punya A, saya N-kan dengan 0, hasilnya apa? Saya ingat, hasilnya adalah 0. Anda bisa bayangin ya, kalau A bunderannya diarsir di tengah, saya tumpuk dengan kosong, berarti ada nggak yang kearsir 2 kali? Tidak ada. Nggak ada ya berarti 0. Kalau A N1 hasilnya adalah apa? A. A. Oke. A. Kalau ada A or 0, hasilnya adalah A bukan dengan 0. Hasilnya A. Gitu ya. Kalau Anda bisa tumpuk. Kalau A or 1 hasilnya A diarsir di tengah-tengah, 1 itu seluruhnya. Berarti yang dan OR itu boleh kearsir sekali, boleh kearsir 2 kali. Berarti hasilnya 1. paham ya? Jadi bayanginnya gitu. Gimana kalau misalkan saya punya A, saya N-kan dengan A aksen. A berarti aksir tengah, A aksen berarti di luar ini. Berarti 0. Oke, good. A or A aksen. Hasilnya? 1. Oke, good. Jadi ya ini sebenarnya dasarnya ya ini yang perlu Anda pahami sebenarnya. Jadi kalau misalkan saya punya nantinya ada soal misalkan seperti ini, apa? Katakanlah ada fungsi A, B, C. Katakanlah ada 1 OR A, OR B, OR C, OR misalkan A, B, aksen C. Hasilnya apa? Anda bisa bayangin. Apapun diorkan dengan satu, hasilnya adalah apapun diorkan dengan satu, hasilnya 1. pasti 1. Jadi kalau Anda bayangin ya,
ini ada satu, gitu ya, yang terus. Tapi di sini ada A, ada B, ada C, gitu ya. Padahal satu itu adalah keseluruhan. Berarti hasilnya pasti 1. Anda udah nggak usah nyari lagi rumusnya yang ini kan. Jangan terjebak dengan yang itu tadi. Oke. Nah, sekarang misalkan ada sama lagi. Oke. Katakanlah F sama dengan F dalam kurung A, B, C. Oke. Sama dengan katakanlah seperti ini. A or katakanlah ya. B or A aksen or C. Hasilnya apa? Anda bisa lihat mana yang paling paling mungkin digabungkan. A sama A aksen. Ini kalau diorkan hasilnya A sama A aksen. 1. Berarti kita bisa katakan ini berarti 1 or B or C. Berarti hasilnya 1. paham ya? Jadi untuk menyederhanakan seperti itu. Oke, lanjut. A, B, C. Misalkan sama dengan A, katakanlah A or misalkan seperti ini. A aksen B or B aksen C or B aksen C or C. Misalkan seperti ini. Oke, nah pertama mungkin biar nggak terlalu melebar dulu nih. A or A, katakanlah ini A or A B C, misalkan seperti ini or misalkan seperti ini. Oke. Gimana, apa yang bisa kita keluarkan dari sini? Misalkan A saya keluarkan, gitu ya. Berarti sama dengan 1 or BC. BC. Ini hasilnya adalah, ingat semua yang diorkan satu hasilnya. 1. Berarti hasilnya 1. A N 1. A di N kan dengan 1 hasilnya A. paham ya? Jadi gitu cara penyederhanaan. Jadi misalkan fungsi A, B, C, Oke, sama dengan misalkan B aksen C or B C or A katakanlah C aksen or A aksen C aksen. Oke. Gimana ini? Dua ini kalau saya sederhanakan berarti yang saya keluarkan C-nya ya. C. Berarti dalam kurung B aksen or B. Oke. Or kalau yang kedua ini berarti yang sama adalah C aksen. Y aksen. Berarti di dalamnya apa? A or A aksen. B or B aksen hasilnya apa? 1. A or A aksen hasilnya 1. berarti CN1 or C aksen N1. Apapun di N kan dengan 1 hasilnya adalah bilangan itu sendiri. Berarti hasilnya adalah C C. or C. C aksen. dan hasil akhirnya adalah 1. paham ya? Oke, kan ada pertanyaan. Jadi nanti saya rasa yang akan banyak kita akan sering latihan. Nanti akan saya share coba contoh latihan ini beberapa soal untuk penyederhanaan. Nantinya yang saya minta adalah Anda buat dua. Jadi misalkan seperti ini. Anda buat rangkaiannya awalnya dan Anda buat rangkaian penyederhanaan.
Intinya Anda buat rangkaian penyederhanaannya aja. Jadi Anda bisa bayangin ya, kalau misalkan gambarnya contohnya seperti ini. Oke. Anda bisa bayangin ribetnya gambarnya ya. Berarti katakanlah di sini ada B, A, ada B, ada C. Berarti B di invert jadi ada B aksen. Kemudian di N kan dengan C. Kan gitu ya. Di sini di N kan di sini. Kemudian nanti ada B. Di sini ya. Ada B. Kemudian dengan C. Ini di N kan juga. Kemudian outputnya ini saya gabung jadi B, N. Jadi ini B aksen. Ini C, ini adalah B, ini C, berarti di sini adalah B aksen C, yang ini adalah B, C, ya. B, C, kemudian di sini saya masukkan gerbang OR, dan seterusnya, ini belum yang A, dan seterusnya. Padahal begitu Anda sederhanakan, hasilnya meledek sama dengan 1. 1 itu apa? 1 itu cukup outputnya, jadi kalau di sini output ya, ingat output kalau di dalam digital itu ada 2, yaitu logika 1 itu biasanya sama dengan VCC atau 5 volt gitu ya, atau 3,3 volt. 0 itu sama dengan ground atau sama dengan 0 volt gitu ya. Nah, sebenarnya outputnya gimana? Daripada Anda membuat rangkaian yang kacau seperti ini, saya cukup menghubungkan output dengan plus 5. Selesai, Anda nggak perlu buat rangkaian. Nah, kalau nggak Anda sederhanakan, Anda pasti buatnya rangkaiannya ribet. Tapi begitu Anda sederhanakan, ternyata outputnya itu sama dengan apapun kombinasinya, hasilnya ya tetap satu. Ya seperti itu. Oke, nah mungkin itu ya yang bisa saya sampaikan hari ini. Jadi aljabar full ini menjadi konsep dasar. Nantinya pada saat kita merangkai sebuah rangkaian logika. Minggu depan akan saya coba contohkan bagaimana untuk mengimplementasikan aljabar full ini ke dalam sebuah kasus-kasus sederhana, misalkan untuk memproteksi motor dari pencurian atau dan sebagainya. Tapi intinya kita mencoba untuk memahamkan Anda bahwa konsep aljabar full ini adalah seperti aljabar, tetapi komponennya OR sama N, bukan plus dalam arti penjumlahan dengan titik dalam arti perkalian. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Kalau ada yang nggak jelas, silakan ditanyakan. Nanti saya akan coba sharing latihan, gitu ya. Nanti silakan Anda coba sederhanakan. Sudah ada. Oh, sudah absen ya, jangan lupa absen. Saya coba ini dulu. Oke, kayaknya belum saya upload ya. Oke, nanti saya upload deh ya. Latihan aljabar. Ini yang teori. Oke, filenya saya harap Anda sudah dapat soalnya. Nanti saya akan share di latihannya di sini. Oke, mungkin itu dulu ya yang bisa saya sharing. Jadi tolong pahami benar, karena sebenarnya konsepnya kalau Anda bisa logikakan sederhana gitu ya. Anda bayangin 1 itu berarti sebuah kotak fan, berarti semua gitu ya. Kalau 0 itu berarti kosong. Apapun A, B, C, D itu pasti komponen di dalamnya kotak, itu nggak mungkin di luar semesta itu. Jadi kalau misalkan ada A, berarti di dalam kotak itu ada lingkaran A. Kalau diorkan dengan 1, berarti Anda tumpukkan yang A dengan 1. Berarti kalau OR, ingat salah satu boleh, keduanya boleh. Ya hasilnya pasti 1. Kalau N, apakah ada irisan keduanya? Kalau nggak ada irisan, berarti
Oke, ada pertanyaan sampai sini? Karena ini udah jam 9 lebih. Saya capture dulu ya fotonya. Oke, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke. Oke, nanti video ini insya Allah saya upload. Jadi kalau misalkan Anda mau merefresh lagi, kenapa kok saya untuk logika ini lebih seneng pakai coretan-coretan, karena biar Anda tahu progresnya. Karena kadang-kadang kalau pakai langsung PowerPoint itu Anda ini dari mana, Anda akan kesulitan. Sehingga harapannya akan lebih mudah untuk dipahami. Karena ini cukup dasar. Nanti kita akan menggunakan seperti itu. Anda membuat counter, tahu counter ya? Kalau Anda di lampu merah, terus ada angka 5, 4, 3, 2, itu sebenarnya Anda dengan mudah bisa buat dengan kalau Anda paham dunia digital. Insya Allah nanti di akhir kuliah Anda akan bisa membuat seperti itu. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu ya. Ada pertanyaan? Mungkin? Kalau nggak ada pertanyaan, kita akhiri dulu. Nanti saya akan sharing soalnya, ya, soal-soal latihan. Kalau ada yang Anda kesulitan, atau silahkan Anda tanya ke grup. Nanti saya akan bahas. Mungkin saya akan share videonya bagaimana cara menyelesaikan. Intinya. Oke. Oke, kita akhiri dulu ya. Jangan lupa absen. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Selamat pagi, Pak. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yuk. Sorry. Ngajar gimana? Kenapa? Ini baru selesai. Di kampus.